Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di live streaming N8 TV. SMK Negeri 8 Semarang, idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Ya, pada kesempatan kali ini bertemu dengan Pak Fajar dalam acara live streaming YouTube N8 TV. Bagaimana ini kabarnya anak-anakku yang di rumah? Semoga kalian semua tetap sehat ya. Patuhi protokol kesehatan dari pemerintah, menggunakan masker ketika kalian keluar rumah, kemudian sering cuci tangan pakai sabun, kemudian jaga jarak ya. Jangan sampai kita nanti tertular COVID ya, virus COVID-19. Jangan sampai kita tertular, jadi selalu jaga kesehatan. Ya, mungkin kalian sudah sangat jenuh sekali ya, karena terlalu lama mungkin kalian di rumah ya, sudah bosen ya, kapan sih Pak sekolah masuk lagi? Kapan sih Bu kita bisa tatap muka lagi? Kita semua sudah kangen untuk bisa berjumpa kembali dengan Bapak dan Ibu di sekolah. Nah, dan kita bisa memulai pembelajaran seperti sedia kala. Ya, semoga kita doakan dalam masa pandemi ini segera berakhir. Ya, virus COVID sudah ada vaksinnya, ya, yang dari pemerintah mudah-mudahan segera didistribusikan agar semua warga Indonesia, khususnya kalangan pendidikan, ya, Bapak, Ibu, guru dan siswa semua sehat, ya, tanpa sakit ya yang sangat berat gitu. Oke, kali ini Pak Fajar akan memberikan materi mengenai pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Materi yang akan Pak Fajar sampaikan adalah pemrograman perangkat mobile. Ya, sebagai pengantar, kenapa sih Pak Fajar memberikan materi ini? Mungkin kalian semua khususnya kelas 12 sudah membaca modul yang sudah Pak Fajar share di psikologi, sudah mempelajari apa saja sih materi yang ada dalam modul pemrograman perangkat mobile. Nah, sebelum kita mulai ke materi inti, ya, Pak Fajar akan menjelaskan sekilas tentang kompetensi ya kalian rekayasa perangkat lunak. Ya, mungkin bagi anak-anakku kelas 10 yang belum mengenal lingkungan sekolah ya, mungkin hanya sebatas pada saat masa orientasi siswa kemarin atau pengenalan lingkungan sekolah kemarin ya, belum mengerti secara detail karena keterbatasan waktu ya dan tempat, karena di sekolah juga menerapkan protokol kesehatan ya, jadi tidak terlalu jelas. Nah, di sini Pak Fajar akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu rekayasa perangkat lunak. Jadi kalian itu nanti belajar tentang pemrograman ya, tentang apa sih yang diprogram. Yang program itu adalah software atau aplikasi. Ya, di situ ada beberapa macam jenis software ya, mungkin yang kalian sudah sangat mengenal, yaitu komputer, laptop, kemudian perangkat mobile, HP, gadget dan sebagainya. Nah, itu ada browser misalkan Google Chrome, ya, Internet Explorer, Opera dan sebagainya. Kemudian software yang digunakan untuk IDE ya, Integrated Development Environment ya, seperti NetBeans, kemudian ada VB.NET. Kemudian yang kita gunakan nanti untuk memprogram aplikasi mobile itu ada Android Studio, kemudian ada SAM, ada Atom dan Sublime ya untuk editor. Kemudian pemrograman sendiri ada bahasa yang harus kalian kuasai ya, paling nggak harus kalian pahami. Jadi bahasa pemrograman apa saja sih bahasa pemrograman yang ada? Seperti PHP, kemudian ada JavaScript, ada React, ada Ruby, kemudian ada bahasa C, ada bahasa C Crash, ya, ada Java, VB, kemudian Kotlin, ada Python, ada Swift, kemudian dalam bidang database itu ada MySQL, ya, kemudian ada PostgreSQL, ada Microsoft
server dan Oracle dan sebagainya. Ya, kemudian platform apa saja yang akan kalian pelajari? Ya, nanti platformnya bisa berupa website, ya, kemudian ada desktop, ya, kemudian ada mobile, ya. Jadi semua platform di rekayasa perangkat lunak nanti akan kalian pelajari. Ya, khususnya untuk materi kali ini kita akan membahas tentang mobile apps. Nah, outline, ya. Jadi apa sih nanti materi yang akan Pak Fajar sampaikan? Jadi secara singkat saja materi kali ini. Yang pertama adalah tentang apa sih Android operating system Android, ya. Jadi sistem operasi Android itu seperti apa? Kemudian ada IDE, ya, environment development, ya, Android Studio. Kemudian ada pemrograman Kotlin, ya, bahasa pemrograman Kotlin. Nah, kita masuk ke pengenalan, ya, apa itu Android, ya. Jadi Android adalah sebuah sistem operasi yang dikeluarkan oleh Google. Kemudian Android dibuat khusus untuk perangkat mobile, ya, seperti gadget, ada HP, ya, kemudian ada smartwatch mungkin, ya, dan sebagainya. Jadi kalian mempelajari tentang sistem operasi Android. Kemudian mengapa kita belajar tentang Android? Ya, kenapa kita belajar Android? Ya, Android itu banyak sekali, ya, orang yang sudah menggunakan handphone dengan sistem operasi Android. Ya, dari segi harga, ya, itu sangat murah, ya, sangat murah. Ya, di bawah 1 jutaan itu sudah mendapatkan handphone sistem operasi Android. Kemudian dia tampilannya sangat menarik, ya, user friendly istilahnya. Kemudian dari segi multimedia, jadi ada akses pemutar video, pemutar musik, kemudian ada sensor di dalamnya, ya, ada accelerometer, ada gyroscope, ada infrared, ya, ada NPS yang terbaru, ya, untuk transaksi cashless, ya, dan sensor yang lainnya. Banyak sekali yang tertanam dalam sistem operasi Android. Kemudian dari segi sejarahnya, ya, Android, ya, pertama kali, ya, ini sistem operasi dari punyanya Google, ya. Dari yang versi Android yang paling lama, ya, ada Cupcake, ya, kemudian ada Donut, ya, biasanya diawali dengan abjad, ya, huruf alfabet, ada A, B, C, D, dan seterusnya, sampai sekarang, ya, sudah ke Oreo, ya, atau Pie, ya, yang terbaru sekarang adalah Pie, ya, Android Pie. Nah, itu jadi setiap tingkatan versi Android, ya, itu pasti ada penambahan fitur, jadi ada upgrade, ya, ada upgrade fitur yang ada di dalam smartphone, ya. Biasanya kalau sistem operasi Android di mobile, ya, kita sebut sebagai smartphone, ya, sudah sangat tinggi levelnya. Kemudian berikutnya, ya, jadi kita di RPL gitu nanti kita akan memprogram, ya. Jadi sistem operasi siapa atau program apa yang akan kita gunakan, yaitu ada Android Studio, ya, Android Studio, ya, merupakan kit yang bisa digunakan oleh para developer, ya, untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android. Nah, kemudian apa sih bahasa pemrogramannya apa, Pak? Nanti kalau kita coding sistem operasi Android itu, ya, ada banyak, ya. Misalkan yang sudah lama, ya, ada Java, ya. Jadi bahasa pemrograman Java, ya, itu yang disupport penuh oleh Google. Kemudian dari tahun 2017 sampai saat ini, ya, ada bahasa pemrograman Kotlin, ya, itu yang para developer di mobile apps itu sangat menyukai, ya, menggunakan bahasa pemrograman Kotlin, ya. Jadi nanti apa saja kelebihan aplikasi bahasa pemrograman Kotlin, ya, nanti akan Pak Fajar sampaikan. Kemudian, nah, kita mengenal SDK, ya, atau Software Development Kit,
ya, development kit. Jadi yang akan kita gunakan untuk mengcoding. Ya, jadi RPL itu harus mengcoding, ya, harus bisa coding. Ya, jadi Android Studio itu sebuah tool, ya, yang digunakan untuk mengcoding aplikasi nanti yang akan diinstal ke dalam smartphone, ya, berbasis Android. Ada beberapa fitur dari Android Studio, ya, mungkin yang dari dulu, ya, sampai sekarang pasti ada update fiturnya, ya, pasti ada penambahan fitur dari Android Studio. Yang pertama berbasis Gradle yang fleksibel, ya, kemudian emulator yang cepat dan kaya fitur, ya, jadi emulatornya itu secara virtual, ya, smartphone secara virtual itu nanti bisa kita gunakan, ya, untuk uji coba aplikasi, jadi mengatasi bug and error dalam aplikasi tersebut. Kemudian lingkungan yang menyatu untuk pengembangan bagi semua perangkat Android, ya, jadi sangat mudah sekali digunakan, ya, fitur-fiturnya lengkap. Kemudian instant run untuk mendorong perubahan ke aplikasi yang berjalan tanpa membuat APK baru, ya, jadi langsung bisa upgrade, langsung bisa kita mengcoding, mendevelop coding yang sudah ada, ya, di Android Studio, ya, nanti kita develop, kita kembangkan, kemudian kita publish kembali ke Play Store, ya, untuk bisa di download, ya, melalui smartphone. Kemudian template kode dan integrasi GitHub, ya, jadi kalau programmer itu sudah sangat familiar dengan yang namanya GitHub, ya, kita nanti bisa remote, ya, jadi sesama programmer bisa dikerjakan di mana saja, ya, sesuai dengan kondisi saat ini. Kalian belajar di rumah, ya, misalkan ada project dari Bapak Ibu guru, kalian mengcoding di situ di GitHub, nah nanti bisa di remote, ya, Bapak Ibu guru tinggal nanti melihat project yang ada di GitHub. Kemudian alat pengujian dan kerangka kerja yang ekstensif, ya. Berikutnya lagi ada alat untuk meningkatkan kinerja, kegunaan, kompatibilitas versi dan masalah-masalah lain. Jadi karena ini punyanya Google, ya, official Google, ya, secara resmi didukung penuh oleh Google, jadi segala bentuk bug, ya, error, ya, nanti bisa dilaporkan, ya, untuk ditindaklanjuti oleh Google. Kemudian dukungan, ya, ini bahasa C++ dan NDK, ya, NDK, Native Development Kit. Kemudian dukungan bawaan untuk Google Cloud Platform, ya, jadi server cloud punyanya Google, ya, jadi bisa untuk integrasi ke sana, ya, ke cloud. Kemudian, nah ini kalian, ya, yang sedang belajar di rumah harus menginstal Android Studio, ya, karena aplikasi ini memang cukup berat, ya, untuk dapat diinstal ke dalam laptop atau komputer kalian di rumah. Ya, jadi dari spesifikasi komputernya atau laptopnya, yaitu minimal RAM-nya adalah 4 GB, ya. Kemudian yang direkomendasikan atau yang disarankan itu 8 GB, ya, karena agar dalam hal kecepatan akses, ya. Jadi perubahan misalkan nanti kalian mau mengerjakan coding di Android Studio, kemudian kalian nanti mencari materi misalkan di psikologi, ya, di Google, searching di Google, nah itu nanti dia tidak nge-lag, ya, bahasanya, ya, jadi biar lancar semuanya. Kemudian ruang disk, ya, minimum yang disediakan, yang harus tersedia adalah 2 GB, ya, tapi disarankan 4 GB, jadi free space yang ada di local disk C, ya, kalau kalian menggunakan Windows, ya, jadi harus terinstall, harus menyediakan space sebanyak 4 GB. Kemudian resolusi, ya, standar monitor, ya, ada 1280 kali 800. Kemudian ada
Mac juga ya. Jadi Android Studio itu tidak hanya bisa diinstal di Windows tapi di multi platform ya, multi OS ya, operating system. Ada Mac, ada Linux, kemudian ada Chrome OS. Berikutnya, nah ini merupakan bentuk tampilan dari Android Studio. Ya, bisa kita lihat untuk tampilannya seperti apa. Nah, ini Pak Fajar sudah membuka. Nah, ini Android Studio ya, jadi aplikasi Android Studio ya, kalian bisa mengeksplor semua ya, tools-toolsnya ya, fitur-fiturnya apa aja. Kemudian yang paling penting adalah SDK Manager di sini ya. Kalian harus sudah menginstal ya SDK platformnya, jadi agar bisa support ya, agar bisa supporting atau mendukung berbagai macam versi Android ya. Nah, di sini dari yang terendah ada Eclair ya, Android versi 2.1 sampai ke Android 10 ya saat ini ya, 10.0 ya, atau Android R ya. Ya, ini sebutannya belum terpublish ya, R itu apa panjangannya. Kalau setahu Pak Fajar itu masih 9 atau Pi ya. Ini harus sudah terinstall semua agar nanti pada saat kalian melakukan uji coba aplikasi yang sudah kalian kembangkan ya, sudah mengetik coding di situ dan nanti bisa digunakan ya, digunakan di apa namanya, di emulatornya ya, atau bisa langsung ke perangkat smartphone kalian. Oke. Nah, ini tampilannya seperti ini Android Studio. Kemudian ada lagi ya, SDK lagi. Nah, di sini Ilja IDEA ya. Jadi ini khusus ya, khusus dikembangkan untuk kalian memprogram ya menggunakan bahasa pemrograman Kotlin ya. Jadi fitur-fiturnya apa saja? Ini Pak Fajar juga sudah membuka, nah kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kalian silahkan mengeksplor semua source code-nya, sudah Pak Fajar publish di Psikologi, silahkan kalian pelajari dan coba semuanya ya, misalkan seperti ini. Jadi kenapa Kotlin yang Pak Fajar paparkan ya, karena dari segi penulisan ya, sintaknya ya, itu tidak repot ya, istilahnya dia tidak case sensitif ya, jadi titik koma itu dia tidak berpengaruh ya. Jadi itu yang paling mudah ya kita menggunakan Kotlin ya. Misalkan seperti ini ya, fun main print hello Kotlin ya, dalam tanda kurung petik double hello Kotlin ya. Biasanya kalau pengantar itu kan hello world ya, hello Kotlin. Kalau kalian belajar di web ya seperti itu, tinggal di run. Nah, kemudian nanti menunggu checking solution ya di sini ya, biar nanti bisa melihat hasilnya seperti apa ya. Jadi ini masih natif ya, jadi kalian mengcoding, kalau kalian menggunakan Android Studio kalian bisa menggabungkan ya antara GUI dan natif. Jadi tampilan apa namanya, desainnya kalian mendesain tampilan awal aplikasi kalian ya, itu sangat enak sekali ya. Kalau dulu sebelum ada apa namanya Android Studio ya, itu ada namanya Eclipse ya. Jadi SDK-nya ya, untuk editornya itu ada Eclipse ya. Dulu juga pakai NetBeans ya, di convert juga bisa ya. Nah, sekarang sudah ada Android Studio, jadi lebih mudah dalam hal pengkodingannya. Kemudian, nah ini kita beralih ke penjelasan tentang bahasa pemrograman Kotlin ya. Tadi kita bahas dulu sejarahnya. Jadi tahun 2010 ya. Jadi JetBrains ya, itu perusahaannya dan timnya di Saint Petersburg ya, di Saint Petersburg Rusia, dia mengembangkan bahasa pemrograman Kotlin.
ya. Kemudian di tahun 2016 ya versi 1.0 ya, versi 1.0 dari Kotlin itu mulai diluncurkan ya, dikenalkan oleh publik ya, para developer yang ada di dunia. Kemudian tahun 2017 ya, secara resmi Google menyatakan ya Kotlin sebagai bahasa pemrograman ya untuk Android. Ya, 2 tahun berselang ya, di tahun 2019 ya, tahun kemarin ya. Jadi Kotlin merupakan bahasa pemrograman untuk Android ya, sistem operasi Android ya. Jadi itu sudah disampaikan ya oleh Google seperti itu. Kemudian faktanya saat ini ya, jadi semua developer ya, semua programmer ya itu sering melompat bahasa pemrograman yang harus dipahami atau dikuasai. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya teknologi ya, itu bahasa pemrograman ya, coding aplikasi ya, software itu sering update ya. Kita harus menyesuaikan perkembangan teknologi ya. Maka seorang programmer itu ya, atau developer ya, itu harus juga menyesuaikan ya, bisa menyesuaikan ya, seperti itu. Sangat cepat sekali perkembangannya ya. Kemudian ini Pak Fajar dapat perkembangan dari Stack Overflow survei tahun 2020 ya. Jadi di sini ada grafis ya, ada grafis bahasa pemrograman ya. Di sini ya, persentasenya yang paling banyak adalah Rust ya, kurang lebih ada 86,1%. Ya, jadi bahasa pemrograman itu sangat banyak sekali. Jadi kalau kalian yang ingin berkecimpung di dunia programmer ya, itu kalian harus fokus ya. Jangan menguasai terlalu banyak bahasa pemrograman ya. Basicnya dari awal sampai akhir itu harus kalian fokus ya. Dapatkan, misalkan kalau untuk web ya, untuk web misalkan kalian belajar HTML, mulai basic dulu. Belajar HTML dulu, kemudian kalian menuju ke yang dinamis ya, web dinamis menggunakan PHP, kemudian menggunakan database MySQL, kemudian kalian belajar framework ya, kode editor misalkan, atau sekarang Laravel yang saat ini masih sangat digemari oleh para developer ya, di bidang website. Kemudian di sini Python nomor 3 dan nomor 4 ada Kotlin ya, sebanyak 62,9%. Nah, inilah grafik dari bahasa pemrograman yang banyak diminati versi Stack Overflow survei tahun 2020. Jadi yang terbaru saat ini. Nah, kemudian di sini karena kita nanti akan belajar tentang bahasa pemrograman Kotlin ya, ini Pak Wajar tunjukkan dulu ya, ada beberapa aplikasi ya, hasil dari pengembangan dari bahasa pemrograman Kotlin. Ya, ini yang mungkin yang kalian sangat familiar di sini ya, ada Gojek. Ya, Gojek di sini dia pengembangannya bahasa pemrogramannya untuk mobile yaitu menggunakan Kotlin. Kemudian di sini ada WordPress ya, ada Tribun News ya, ini untuk berita ya, untuk berita online ya. Ya. Kemudian apalagi di sini yang ya, ini ada Pinterest ya, atau ya pin ya, biasanya kalian gunakan untuk sharing gambar. Kemudian ini ya, ada banyak sekali Expedia dan sebagainya. Dan dia ada Netflix juga ya, Netflix ya, sebuah kanal video streaming ya, live ya, atau video streaming yang bisa kalian install ya. Ya, di sini juga banyak. Kemudian Pak Wajar juga akan menunjukkan beberapa aplikasi ya dari pengembangan aplikasi Android ya. Nah, di sini menggunakan Google Play Store ya. Jadi semua aplikasi yang kalian develop ya, kemudian kalian unggah ke Google Play Store
ya. Jadi nanti agar bisa diinstal ya melalui Google Play Store. Jadi ada banyak sekali aplikasinya. Kemudian nah tadi ya masuk ke multi paradigma ya, atau paradigma, yaitu mengklasifikasikan bahasa berdasarkan fitur ya. Jadi kita harus bisa kalau memprogram itu mindsetnya ya, logika berpikirnya itu harus sesuai dengan kenyataannya ya. Misalkan di sini yang pertama ada object oriented programming ya. Jadi paradigma OP ya, itu data dan metode yang digunakan disimpan sebagai satu unit yang bisa disebut sebagai objek. Nah, di situ misalkan ada animal class. Ya, animal class itu apa saja di dalamnya? Ada dog class, misalkan ada cat class, ada cow class ya. Ya, jadi diklasifikasikan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah functional programming. Ya, pemrograman dengan pendekatan fungsi matematika. Nah, ada input, kemudian fungsinya apa ya, biasanya ya untuk perhitungan rumus aritmatik ya atau matematika menggunakan functional programming ya, seperti itu. Kemudian kenapa kita tadi belajar tentang bahasa pemrograman Kotlin ya, karena Kotlin itu multi platform ya, jadi bisa digunakan untuk platform server ya, kemudian mobile pasti, Android ya khususnya, kemudian iOS ya, itu apa namanya, software operating system ya, operating system dari Apple. Kemudian ada browser juga bisa ya, itu jadi Kotlin itu multi platform ya. Kemudian ada bagian multiplatform yang lain. Yang pertama adalah common module. Ya, modul ini berisi kode yang tidak spesifik. Ya, nah itu bisa dilihat. Ya, kemudian yang kedua ada platform modul. Kemudian yang ketiga adalah regular modul. Ya, model umum yang menargetkan platform tertentu. Modul ini bisa dependen ataupun menjadi dependensi dari platform modul. Nah, ini bisa dilihat dari gambarnya. Kemudian ada beberapa kelebihan dari Kotlin. Ya, nanti Pak Fajar akan jelaskan masing-masing apa itu kelebihannya. Yang pertama adalah konsis, ya, ringkas, kemudian safe ya atau aman digunakan. Yang ketiga adalah interoperable ya. Jadi dia bisa digunakan dengan bahasa pemrograman lain ya, misalkan Java dan sebagainya. Kemudian ada tool friendly. Nah, kita lihat penjelasannya. Nah, yang pertama tadi adalah konsis ya atau ringkas ya, jadi bisa dilihat perbedaannya. Kalau menggunakan Java ya, menggunakan Java di sini ya terlalu banyak ya struktur codingnya. Kemudian menggunakan Kotlin itu sangat sederhana sekali ya untuk mendeklarasikan suatu kelas ya, data kelas, person, kemudian file, dalam kurung file ada nama, name, tipe 2, tipe datanya string. Ya, udah tutup gitu aja, nanti kalian run sudah bisa jalan. Kemudian yang berikutnya adalah safe, jadi aman dari error NPA ya, native tadi ya, null pointer exception ya, jadi NPA adalah null pointer exception ya. Jadi situ contohnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah interoperable ya, jadi dia dapat dioperasikan bersamaan dengan Java. Jadi selain Kotlin bisa berdiri sendiri, dia juga bisa dikombin ya, dikombinasikan dengan Java. Ya, seperti ini. Ya, kemudian berikutnya adalah tool friendly ya. Jadi dia sangat friendly dengan editor-editor apapun itu ya, SDK apapun itu ya, misalkan Intel IDE, kemudian ada Studio Eclipse, kemudian ada standalone compiler ya, misalkan ada juga menggunakan Visual Code ya, Sublime dan sebagainya, itu bisa. Kemudian ya sebelumnya tadi ya Pak Fajar akan memberikan quiz ya, memberikan kuis atau pertanyaan
ya. Nanti yang harus kalian jawab ya, harus kalian kerjakan ya di kolom komentar ya, di kolom komentar nanti rekaman YouTube ya, dari YouTube N8 TV nanti bisa kalian jawab di situ. Oke, pertanyaannya, jadi pertanyaannya nanti bisa kalian lihat ya. Yang pertama adalah perangkat mobile atau HP pertama ya yang kalian dapatkan. Misalkan kalau dulu Pak Fajar menggunakan Nokia ya, versi lama ya, 3310 misalkan. Jadi yang kalian dapat ya, mungkin dibelikan orang tua, yaitu HP apa yang pertama. Kemudian yang saat ini ya, saat ini yang kalian punya ya. Kemudian kalian jelaskan spesifikasinya ya, perbandingan dari spesifikasinya antara HP yang dulu dengan HP sekarang yang kalian punya ya. Kalau misalkan baru pertama kali dapat HP ya, berarti itu nanti spesifikasinya seperti apa HP itu ya. Misalkan Android ya, HP smartphone Android ya, mereknya nanti bisa kalian cari ya mereknya, kemudian apa namanya, spesifikasinya seperti apa ya, itu nanti silahkan kalian masukkan di komentar yang di bawah. Kemudian yang kedua, jelaskan perbedaan bahasa pemrograman C ya, C++, kemudian ada Java dan Kotlin. Ya, jadi perbedaannya seperti apa dari 3 bahasa pemrograman itu. Kemudian tulis di kolom komentar ya. Yang pertama nanti formatnya adalah nama, kelas, nomor absen. Kemudian berikutnya adalah jawabannya. Ya. Mungkin itu saja yang bisa Pak Fajar sampaikan. Sini Pak Fajar akan memberikan quotes ya. A journey of 1,000 miles must begin with a single step ya. Jadi perjalanan ya ribuan mil ya jauhnya ya, itu harus dimulai dengan satu langkah pertama ya. Jadi kalau kalian ingin mencapai cita-cita yang sangat tinggi ya, ya itu harus kalian mulai ya, mulai dari sekarang ya. Kalau kalian ingin fokus di bidang IT ya, di programming ya, jadi langkah pertama apa yang harus kalian kerjakan ya, pelajari ya, belajar yang sungguh-sungguh agar nanti cita-cita kalian, harapan kalian ya setelah lulus dari SMK akan tercapai. Oke, sampai di situ ya apa yang Pak Fajar sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata ya atau yang Pak Fajar sampaikan ya kurang sesuai atau tidak jelas ya, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.